Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan obrolan bebas dan perbuatan zina, serta peserta didik mampu membiasakan sikap dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dalam selalu menjaga diri. Ya, baik, terima kasih Pak Han. Silakan duduk. Dari ini Ibu akan mengasihkan satu pertanyaan tematik untuk anak SMA-nya tentang pergaulan bebas dan zina. Nanti ada nanti ke depan untuk menjawab dari pertanyaan tematik yang Ibu kasihkan. Yang pertama yaitu tahukah Anda apa itu zina? Ya, ayo tampil ke depan siapa yang bisa? Ayo ke depan. Ayo silakan. Apa itu zina? Ya, oke. Baiklah, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman. Telah dibacakan satu pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik selanjutnya, ada berapa pembagian zina? Dua. Ayo ke depan siapa yang bisa? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu macam-macam zina, yaitu zina musyahad, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Dua, zina ghairu musyahad, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih janda atau gadis. Ya, oke, terima kasih kepada teman-teman ya yang telah memberikan jawaban pertanyaan tematik. Ya, karena lain besok kayaknya kita ice breaking dulu sebentar ya, yaitu tepuk semangat bisa? Bisa. Oke, kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan tentang bab 6 ya, tentang zina. Oke, larangan perbuatan zina ada terdapat dalam surat An-Nur ayat 24. Oke, pengertian zina hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Apakah pacaran masuk zina? Ya. Pacaran itu bukan zina, tapi jalan menuju zina. Ini zina ada terbagi dua. Yang pertama zina muhsan, dan yang kedua Ghairu muhsan. ghairu muhsan. Apa hikmah menjauhi perbuatan zina? Yang pertama, Allah akan meredai perbuatan yang kita lakukan. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab, dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan bayi, pembuangan bayi, atau aborsi atau bunuh diri ya dari akibat perzinahan. Ya, baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang kisah perzinahan ya, perzinahan yang terjadi di kalangan remaja atau anak sekolah. Ini pada umumnya terjadi kepada anak SMA
Baik, harus terjadi. ini video akan ditampilkan tentang materi kita hari ini yaitu tentang zina. Aduh, kecelabaanku dengan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi meminta waktu. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Allah, mungkin kejadian tak sebenarnya. Pacar kamu siapa, Esti? Ramji. Hah? Ramji yang gue masih pas satu itu? Iya. Kalau kamu? Kalau aku Dani, anak Pak Burhan yang sama kamu itu. Kalau kamu kan di mana? Kalau aku sih lebih menjaga diri. Karena Allah juga udah melarang kita untuk mendekati zina. Dan menurutku, pacaran itu adalah kebaikan. Fatimah gak seru banget selalu ceramah. Yuk kita pergi aja ya, Wani. Malas dengerin dia. Yuk. Dari tadi, besar sama. Ketika saya di Belanda bermain dengan orang asing lainnya, mereka belajar ya selain di bangku sekolah ini 4 jam gitu pelajaran berada di sekolah, berada di rumah minimal pelajaran. Setiap hari seperti itu. Kalian ngapain aja sama Peter Pan? Aku pegangan tangan dari taman. Cemen tuh Ji, kata bukan pegangan tangan, daripada dari situ malah. Nggak berani. Nanti kalau terjadi apa-apa kan bahaya. Alah, memang kok Ji. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal pakai meja. Kan cowok itu beda sama cewek. Kalau cewek itu berbekas, kalau kita di mana bekasnya coba? Aman kan? Ya memang tolong-tolong ya, jadi mau kita pacarin. Soalnya mereka kasih harga diri mereka sama kita secara cuma hanya karena alasan cinta. Terus mereka ya mengorbankan masa depannya kita. Esti, aku rasa ya, kamu kayaknya lebih baik menjadi Ramji deh. Wah, emangnya Ramjinya kenapa? Jadi kemarin itu, aku lihat Ramji itu kayak bermasalah gitu. Soalnya mereka, aku lihat nongkrong di kampung sebelah. Jadi itu kamu Tina, kamu ini kan aku pacaran sama Ramji. Wah enggak. Astagfirullah, Hesti, maksud aku gak gitu. Hesti! Hari ini kita kemana? Ke sekolahnya, Ngapain? ayo bentar aja. Udah ayo.
suram. Ya, karena tidak tamat sekolah. Ya baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagikannya per kelompok. Di kelompok ini akan Ibu kasih nanti satu materi. Materi itu akan kalian bahas, nanti akan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Silakan menghadap ke belakang untuk satu kelompoknya. Oke. Ini ada tugasnya, nanti perwakilan satu-satu per kelompok untuk menampilkan ke depan dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Ya, baik. Kelompok 1 dapat apa? Pengertian zina. Kelompok 2 dampak zina. Kelompok 3 manfaat menghindari perbuatan zina. Kelompok 4 Apa saja dampak apa saja dampak dari zina. Baik, silakan diskusi dulu per kelompok. Nanti akan kalian tampilkan satu orang per kelompok untuk maju ke depan dalam diskusi kali ini. Ya, selesai. Baik, untuk kelompok 4 silakan tampil ke depan. Silakan bacakan hasil diskusinya hari ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa saja dampak zina. Yang pertama, akan menimbulkan dosa besar. Yang kedua, anak tidak punya nasab. Itulah hasil dari diskusi kelompok saya. Ya, oke, baik. Diskusi kami bacakan. Kelompok 2 silakan tampil ke depan untuk menyimpulkan hasil diskusinya pada hari ini. Kelompok 2 belum siap? Sudah siap. Baik. Baiklah, saya akan menunjukkan
kalian jawab, nanti di akhir pelajaran dikumpulkan. Ya, berarti ini silakan 5 menit kalian mengerjakan quiz kita pada hari ini, yaitu tentang zina. Baik, udah selesai kan ya? Kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini tentang penilaian topik pembelajaran kita, yaitu tentang perbuatan zina. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi bab yang ke-7, ya, bab ke-7 tentang pembelajaran yaitu tentang wali songo. Oke, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini.